Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Senang sekali rasanya saya Agnes Samudani kembali menjumpai Anda di Berendo TVRI Bengkulu. Pemirsa, tahun 2023 disebut sebagai tahun yang penuh dengan ketidakpastian. Resesi di depan mata akibat pandemi yang masih berlanjut, perang Ukraina dan meningkatnya inflasi di banyak negara, serta pelaku usaha yang turut kesulitan. Sejumlah tantangan pun hadir, tapi peluang untuk membalikan keadaan menjadi lebih baik kita harapkan juga terbuka lebar di tahun 2024 tentunya. Nah pemirsa, tema kita hari ini sangat menarik, yakni terkait dengan peluang dan juga tantangan ekonomi di tahun 2024. Sudah ada bersama saya di sore hari ini Mbak Mutia Intan Meiriza selaku pelaku usaha. Selamat sore Mbak Mutia. Sore Mbak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Perjalanannya ke sini lancar Mbak? Lancar-lancar aja. Asli dari Bengkulu ya? Iya. Asli dari Bengkulu. Dan juga sudah hadir sama saya di studio, tapi masih bersiap-siap ya. Ada Bapak Saiful Anwar AB selaku Akademi Unihas. Baik, saya ucapkan selamat datang Bapak. Boleh duduk bersama saya di sini. Selamat sore Pak Saiful. Selamat sore ya. Gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Macet kesini Pak? Wah, lumayan tadi orang pulang kantor rupanya. Pulang kantor Iya, ya? iya. Baiklah pemirsa, saya ulangi tema kita hari ini terkait dengan peluang dan juga tantangan ekonomi di tahun 2024. Sebelum saya bertanya terkait dengan hal tersebut bersama dengan Pak Saiful, saya ingin bertanya terlebih dahulu dengan Mbak Mutia nih. Mbak, usaha apa yang Mbak jalankan sejauh ini? Usahanya banyak sih Mbak ya. Aku tuh punya kontrakan ruko, terus aku punya usaha makanan, terus punya usaha paving block juga gitu ya. Bengkel motor juga punya gitu. Jadi ya usahanya macam-macam gitu ya kan. Dan tantangannya juga macam-macam gitu kan. Jadi ya sedang berjuang juga sih saat ini. Berarti ini banyak ya usahanya ya, mulai dari paving block juga ya, kontrakan juga, terus ada rumah makan juga, bengkel juga, ada 4 usaha nih. Ini sebanyak ini Mbak berdirikan sendiri atau seperti apa? Kebetulan ini usahanya kita saling bekerja sama ya. Kebetulan di depan rumahku tuh halamannya luas ya kan. Rumahku di Sungai Rupat, jadi halamannya luas. Aku dirikan ruko, terus karena halamannya luas, aku dirikanlah itu paving block ya kan. Jadi saling kerja sama sama Bapak RT di sana. Jadi kita kerja sama gitu kan. Buka usaha di sana ya. Ayo kita buka usaha, halamanmu luas. Nanti kamu sediain halamannya ya kan. Nanti kalau misalnya kamu cari proyeknya, Bapak bikinnya gitu, seperti itu. Terus untuk usaha makanan memang aku yang buka ya kan, untuk sarapan pagi sama makan siang. Terus kalau bengkel motor karena dia usaha bengkel motor, jadi kalau orang makan ya kan deket, orang nunggu-nunggu bengkel motor gitu. Jadi memang sambil nyelam minum air gitu kan buka usaha. Ini keempat-empatnya pada saat yang bersamaan Mbak mencetuskan usaha? Enggak, kalau untuk yang paving block itu yang di rumah ini baru ya, tapi kerja sama-sama bapaknya kan. Tapi kalau untuk yang usaha makanannya udah cukup lama, bengkel pun juga udah cukup lama ya, dari tahun berapa ya, 2017, 2018 ya, sudah cukup lama. Kalau kontrakan sendiri ya dari usaha orang tua juga berlanjut ke Mbak? Iya, semua usaha sih sebenarnya kalau yang kontrakan berlanjut dari orang tua. Kebetulan saya kan baru pindah ke Bengkulu 3 tahun di sini, mengurus orang tuanya meninggal dunia, jadi saya melanjutkan usaha orang tua juga gitu kan. Jadi ternyata tantangan orang tua untuk buka usaha berat juga gitu kan. Apalagi kalau sekarang kan sudah COVID, terus menata keuangan terbaru sekarang, terus di 2003 keuangan tidak membaik, semoga di 2004 menuju lebih baik, apalagi mungkin sudah pemilu kali ya, dengan presiden yang baru, kita juga nggak tahu ya kan. Berarti pada saat pandemi kemarin juga Mbak sudah mulai mengelola usaha itu ya Mbak? Iya, sudah mulai usaha itu. Memang kalau yang untuk makanan kita tutup. Karena memang kan nggak boleh terbuka, terus nggak boleh dekat-dekatan, jadi bingung juga ya kan, apalagi yang bengkel juga banyak kan tutup juga bengkel. Kadang seminggu boleh buka gitu kan sama pemerintah, terus tutup lagi. Jadi
untuk tutup bukanya itu kita sebagai pelaku usaha kerepotan gitu kan, apalagi makanan. Kalau misalnya beli makanan itu kan kalau nggak jadi gitu kan basi. Nah jadi kalau selama COVID, kalau untuk makanan kita beneran tutup. Baru buka ya 2021 kemarin gitu kan, 2022 udah buka. Berarti sempat juga mengalami up and down dari Iya. usaha sendiri ya. Oke, kalau dari Pak Saiful sendiri Pak, terkait dengan peluang dan juga tantangan ekonomi tahun 2024. Kalau melihat kondisi ekonomi di Indonesia sendiri ya khususnya, untuk tahun belakangan ini seperti apa? Ya, selamat sore pemirsa TVRI. Kalau kita melihat peluang ekonomi gitu ya, kita lihat dulu tingkat pertumbuhan ekonomi kita itu ya. Itu kan kalau Indonesia kan sekitar 4,7 ya, 4,7% pertumbuhannya. Lalu kalau Provinsi Bengkulu tidak jauh berbeda dari situ ya, tingkat pertumbuhan ekonomi gitu ya. Kalau kita melihat sektor ekonomi yang ada di Provinsi Bengkulu itu masih sektor pertanian, lalu tadi ada sektor perdagangan, termasuk bengkel ya, itu turutan kedua. Lalu ada jasa sosial, transportasi gitu ya. Lalu jasa pendidikan dan industri pengolahan. Itu yang paling kontribusinya lumayan ya, masih ada sekitar di atas 4% kayak yang saya sebut tadi, yang 5 kali. Makanya tadi Mbak kalau usaha bengkel gitu ya, sepertinya memang peluang itu ada gitu ya, karena memang pertumbuhan mobil, motor itu juga cukup banyak. Nah, karena memang kemarin saja kami di dialog juga di TVRI itu pemicu inflasi itu termasuk salah satunya adalah jual beli mobil, jual beli motor gitu ya. Itu termasuk bagian dari pemicu gitu ya, pemicu inflasi. Dari barang dan jasa gitu ya? Iya, barang dan jasa begitu ya. Nah, lalu memang kita memang ada beberapa kendala sih kalau untuk untuk memacu ekonomi kita lebih kenceng gitu ya. Kita itu kemarin berapa bulan terakhir ya, 2 bulan terakhir, 3 bulan terakhir itu kan solar sulit, nah, gitu. Jadi itu juga menghambat ya ekonomi. Lalu kalau kita lihat dari sisi mau nggak mau kita akan katakan pelayanan untuk para investor itu masih birokrasi masih terlalu tinggi gitu ya. Lalu pelayanan publik kita, pelayanan dasar kita juga masih kurang gitu ya. Lalu transportasi ya. Nah, transportasi kita di antar provinsi mungkin sekarang udah agak lumayan gitu ya. Tapi antar kabupaten, transportasi daerah sentra produksi ini tetap masih ada kendala gitu ya. Walaupun kita beransur-ansur. Nah, kita sekarang ini kan coba barusan aja terjadi longsor di gunung gitu ya. Itu terjadi kegoncangan yang luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, oleh karena itu memang jalan alternatif ya dari Curup ke Bengkulu itu harus segera gitu ya. Kalau ada sekarang teman-teman PU mengatakan ada jalan dari Lubuk Sini ke Hujan Mas. Yang kedua itu memacu tol. Nah, tolnya harus dipercepat sehingga Provinsi Bengkulu bisa menjadi daya tarik barang-barang yang dari Pagar Alam, Batu Raja, Lubuk Linggau, mungkin sebagian Morobungo atau Sorolangun itu bisa ditarik ke Provinsi Bengkulu.
Nah, di samping memang ya di masing-masing kabupaten kita harus menyiapkan apa unggulan-unggulan, lu akses gitu ya. Kalau Muko-Muko itu harapannya aksesnya ke Sumatera Barat. Kalau Rejang Lebong aksesnya ke Lubuk Linggau. Bengkulu Selatan, Kaur aksesnya ke Lampung. Nah ini mau nggak mau nih para pengambil kebijakan bidang transportasi, terutama jalan raya, ini harus tapi dorong. Kalau tidak ya agak repot, ya. Pelabuhan kita itu tadi nggak ada isi, hanya batu bara saja kan nggak mungkin gitu ya. Nah lalu memang ada pariwisata, kuliner diharapkan itu turut membantu ya. Nah sekarang ini kan ada yang perlu digenjot itu adalah seperti desa wisata gitu ya, desa wisata. Nah ini kan anak muda bisa berperan di situ, semua bisa di situ gitu ya. Nah kalau ini bisa diakselerasikan, lebih dipercepat begitu Berarti ya. emang kalau dari pertumbuhan ekonomi sendiri itu naik turunnya dipengaruhi dari berbagai faktor ya, mulai dari tingkat pariwisata, jalan juga termasuk ya, makanan dan masih banyak lagi ya Pak Saiful. Iya, Baik, betul. kita jeda dulu Pak Saiful dan juga Mbak Mutia, nanti kita bahas lagi di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut ini.